Oke guys, sekarang kita sama Ibu Neti bersama mau ke keraton Anoman. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Banyak pohon-pohon besar. Itu masuk ke dalam bisa. Iya. Keratonnya peninggalan zaman dulu nih, abad keberapa ya? Oh, parkirnya di situ, Pak. Mana? Situ tadi. Tuh, pintu itu Pasar. parkir. Sini kita dari sini. Oh, kita gitu. Kirain. Banyak pohon ini. Oh, ketutup Pak itu. Masuk ke dalam bisa. Kita berada di Kasepuhan Cirebon, peninggalan kerajaan Sultanan Cirebon. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesultanan Cirebon, Kasepuhan. Yuk masuk yuk. Yuk. Assalamualaikum. Ini yang tulis-tulis. Bagus ya, awan. Itu gantungan kunci. Mm-mm. Ini hiasan kulkas. Ini gantungan kunci. Oh, yang nempel-nempel itu ya? Iya, sama-sama mega mendung. Terima kasih, silakan. Ya, makasih. Ih, keretanya tua banget nih. 1428. Ada Raja Singanya tuh di atas. Lagi tidur tuh.
Tua banget ya. Sangat tua sekali. Jadul ya. Gamelan-gamelan peninggalan abad keberapa ya? Wih, ada naga. Nih, senjata-senjata. Trisula. Meriam. Meriam. Tamengnya nih. Tameng-tameng orang asli sana. Meja rias. Upeti gitu dari Mesir kasih ke kita, dikasih kayak gitu. Replika. Dengan siapa, Pak? Enak Abbas. Saya juga Abbas. masih family keluarga di sini. Oh, jadi ini sebenarnya apa, Pak? Ini Keraton Kanoman tuh dulunya agak keras, Pak. Keraton Kanoman itu buat siar agama dulunya. Awalnya siar agama. Di bangunan depan itu ada namanya Siti Inggil. Siti Inggil itu, merah itu ya? Iya, Siti Inggil itu tanah tertinggi di Keraton Kanoman. Itu dulu juga ada
pintu 3 ada pintu syahadat, pintu kiblat, pintu salawat. Itu. Lanjut ada bangunan, 2 bangunan, namanya Mande Manguntur sama Mande Sakaten. Untuk menerima tamu gitu Ya, ini pendopo Jinem. Ini kalau ada tamu-tamu di sini, itu Pak. Ini berdirinya Keraton Kanoman pada tahun 1510 Saka atau 1588 Masehi oleh Sultan pertama, Sultan Badruddin. Ini pendopo utamanya. Ini juga di dalamnya ada tempat Pubaraksa Sultan, gitu. Iya. Namanya itu, ya kita mari masuk ke dalam. Gih kucing. Assalamualaikum. Ini namanya Mande Mustaka. Mande itu tempat, Mustaka atau kepala. Tempatnya raja dinobatkan tuh di sini, Pak. Zaman dulunya. Ini juga pertama kali Pangeran Cakrabuana dinobatkan menjadi kuwu pertama di Cirebon tuh di sini. Iya, Pangeran Cakrabuana atau Wala Sungsang, Tebah Kuwu. Betul, iya betul, Pak. Ini juga bangunan masih original. Asli dari dulu ya, belum? Ya, asli, iya belum. Cuman direnov catnya aja, Pak. Gitu. Ini juga lantainya udah dibaru. Ini marmer. Ini kayu-kayunya juga masih ori. Iya, kursi itu zaman sekarang. Ini juga dulunya untuk sirkulasi udara. Ini dulunya ada airnya. Jadi untuk dipakai acara-acara sakral di sini, Bu. Contohnya? Ritual Muludan. Muludan tuh di sini acara raja ya, pamili, abdi dalam. Iya. Ini nanti kalau Muludan pintu itu dibuka. Jadi 2 ruangan. Ini katakan ruang VIP lah gitu. Sekarang yang gitu. Jadi kalau itu dibuka berarti tamu-tamu VIP ya, Pak? Iya, betul. Ini juga kalau 1 Muharram ada acara pembacaan babat Cirebon, tapi bukan di sini, di bangunan pertama kota Cirebon, namanya Witanah. Gitu. Ini juga filosofinya ada filosofinya, Pak. Itu kalau Megamendung kita seorang raja harus bisa mengayomi masyarakat, gitu. Yang putih itu namanya Megamendung. Kalau yang warna merah itu kita harus berani memutuskan sesuatu yang bijak, gitu. Kalau karang itu kita harus punya sifat seperti karang, harus kuat, betul-betul kuat, gitu. Ya filosofinya ya. Kalau warna kuning itu emas tuh tingkat tertinggi. Warna kuning. Kalau hijau itu kemakmuran, gitu. Warna hijau, ya, kemakmuran. Barangkali mau ada pertanyaan boleh. Kenapa kayaknya, mohon maaf Pak, Ya boleh. perawat sekarang ya? Emang kalau di sini perawatan kurang, karena di sini masih dikelola oleh keluarga. Keluarga, betul, Bu. Karena pihak pemerintahan responnya kurang respon. Gitu. Terus kalau misalnya keluarga itu datangnya kira-kira tiap? Ya, yang di sini juga keluarga ada. Oh ada. Ada. Tinggal di sini. Ada untuk rajanya khusus itu namanya kedaton. Untuk kediaman Sultan Raja. Kalau ada lagi 1 bangun lagi itu namanya gedung keputren. Keputren itu untuk kepala putra raja terdekat. Ya, ada. Nanti ke samping lihat ke sana, sambil ke ya. Enggak, Bapak mau dipotong nggak? Barangkali mau dipotong di sana. Duduk. Kita jadi raja, saya. Ya nggak apa-apa, berkah. Raja rumah tangga. Barangkali mau foto boleh?
Ya. Macan Kamamang 1, bumi itu 1. Jadi 1510 Saka gitu. Ini berdirinya Keraton Kanoman. Filosofinya itu. Matahari itu berarti nomor 1. Ini masih yang asli. Asli ya, itunya. Berubah. Bahatannya masih halus banget. Buat ke-15. Barangkali di sini mau foto boleh, Pak? Pak, saya boleh minta tolong fotoin. Boleh, Pak. Inggil, tapi Inggilnya pakai bahasa apa? Jawa. Oh, Jawa. Jawa Iya. apa? Jawa Tengah. Jawa Cirebon. Babasannya. Kamu Inggil. Pintunya biar kelihatan ya. Ya, siap. Jangan pakai agak. Istana Kanoman ya namanya ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di miring biar kena semua, Bu. Saya kembali ke kamu. Satu, 2, 3. Dilihat dulu, Bu. Bagus nggak hasilnya? Bagus, Pak. Pasti. Gak apa-apa. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini luas Keraton Kanoman tuh sekitar 6 hektar. Kurang lebihnya. Itu pasar juga masih area keraton. Pasar dulunya tuh ya. Iya, ya sampai sekarang juga. Itu area keraton. Ini juga ada sumur-sumur keramat, Pak, di dalam. Ada sumur Witana, sumur Kejayaan, sumur Bandung. Ada semuanya, ada 7 sumur. Ini gedung keputran ini untuk para putra raja di sini. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih ada. Ya ada di sini, ada yang di luar kota. Tapi kalau ada acara-acara pada pulang sini. Iya. Ini keputran, gedung keputran untuk para putra raja di sini. Ya emang versi Belanda kayak. Ini bangunan pertama kali kota Cirebon ini, Pak. Ini sumur Witana. Betul. Ini namanya bangunan Witana. Witana tuh diambil dari kata wiwitan anak umah kota Cirebon. Pertama bangunan kota Cirebon tuh di sini, Pak. Ini juga karang-karangnya asli. Awal-awal dulu. Iya. Temukan di sini udah begini ya. Iya. Bukan buatan ya. Bukan. Karena di sini pesisir pantai, Pak. 150 meter tuh lautan, Pak. Sana. Iya. Ini pantai yang bagus apa, Pak? Iya. Karena ini 150 meter tuh ke satu tuh udah lautan, Bu, dulunya. Sana tuh ya. Iya, di sini pesisir pantai gitu. Iya. Ini bangunan kota Cirebon tuh ini, Bu. Rumah pertama kota Cirebon tuh di sini. Awalnya kebentuk. Iya. Ini namanya Witana. Witana tuh dibangun pada abad ke-14 oleh Ki Danusela, Ki Gede Alang. Ki Gede Alang meninggal, diterusin sama Pangeran Cakrabuana. Baku Cirebon Girang.
Walasungsang itu putranya Prabu Siliwangi. Oh iya. Gitu. Kalau ini tanjak-tanjakannya untuk meneropong abk-abk kapal-kapal, Bu. Dulunya memantau, iya. Oh kelihatan. Kelihatan, ada 150 meter tuh lautan sana gitu, memantau kapal-kapal. Dulu belum ada apa-apa, cuma ini doang. Yang lain Iya. kosong. Jadi Kosong, ini iya. tinggi gitu awal-awal Betul. dulu. Kalau di sekelilingnya masih kosong, bisa lihat kemana-mana. Betul. Ya ini juga beban alasnya itu pakai alat namanya aduh apa namanya? Traktor. Bukan. Golok cabang. Itu jadi sendirian yang kerja. Alat itu pakai alat. Banyak matang nih. Iya. Kalau ini kolam untuk mencucikan diri. Ini kolamnya, itu sumurnya gitu. Ini kalau ini ruangan ini untuk musola kecil. Jadi ketika untuk pengangkatan sultan, tirakatnya di sini 40 hari. Gitu. Sampai sekarang. Kalau mau diangkat sultan, tirakatnya di sini, Pak. Oh gitu. Iya, harus tirakat dulu karena bebannya sangat berat gitu. Mulai Puasa masyarakat ya. iya, tirakat semedi ya. 41 hari. Oh ini ceritanya tangga buat naik. Iya, teropong kapal-kapal ya. Terus yang atas sumur keramat bisa diminum itu. Bisa. Ya itu juga untuk pernah ada yang nyuruh sering sih. Itu bagus airnya. Diminum juga hasilnya bagus, nggak apa-apa. Itu juga kalau air sumur ini tuh ada yang ngambil, ada yang mandi langsung di sini. Gitu. Ya untuk diminum, untuk mandi. Gitu. Di mana? Coba. Itu di sana. Masih ada airnya? Ada. Yang namanya ini sumur Witanah ini. Sumur di tanah. Iya, sumur pertama. Iya, betul Pak. Iya, ini namanya sumur Witanah ini. Ini sekitar kedalamannya 5 meter sampai 6 meter. Dalam ya? Iya. Udah airnya. Walaupun musim kemarau ini airnya tetap ada. Ini ya, tawar Iya. atau asin? Tawar. Coba Heran. diminum bisa nggak? Boleh. Di keran aja. Mau nimba? Mau nimba apa mau di keran? Oh keran aja. Keran. Sini ya. Tapi itu dari sini ngambilnya Pak. Dari sini. Ya ini juga untuk ya zaman dulu kan masih ini keberkahan gitu. Alat berkah dari sumber zaman dulu, leluhur kita ya. Meningkatkan kebudayaan. Betul ya. Sumber yang dari air. Ya herannya tuh Pak nggak asin gitu, walaupun Walaupun kita dekat pesisir laut iya ya pesisir Pak. laut gitu. Kalau saringannya di bawah kali ya. Kita ada sholat ya. Orang sholat di sini ya Pak. Boleh, mau Tapi sholat. ada sholat kita. Ya ini juga kalau ada penyalon presiden, bupati, gubernur tuh minta doa restu di sini Bu, Oh, di sini di Witanah. Minta izin doa restunya di sini. Ya kalau musim politik tuh, nanti ya Pak. Iya. Ntar lagi dulu. iya betul. Mati ini. Sayang ya Pak kalau Iya emang di sini perawatannya kurang kan
karena kan bisa Ini. jadi tempat Ya kan wisata. kalau ini kan aset negara, aset Iya. ini Kenapa tuh jadi tempat sejarah religi. bisa jadi tempat Ini. wisata, apalagi kita tambah-tambah dengan ya entah apa Apa? Iya betul. mungkin kayak kulinerannya, Iya. di sekelilingnya gitu kan. Ya Terus bisa bikin apa namanya? keluar. Gareli apa gitu. Mau ke sana? Ada sumur lagi, sumur. Oh, saya apa? Nggak usah. Udah sampai sini aja. Ada itu juga, ada pemberian dari Raples, lonceng menguntur. Oh iya, Gajah Mungkur di depan. Sama aja. Itu yang Tua, ya. beli reflex tuh ya. Iya, dari Raples kan ada 3. Mesin jahit, memotong sembako itu kacip, sama lonceng Gajah Mungkur. Ya, ada patung Raples juga, Angel di museum tadi. Bekas peninggalannya tuh ya. Iya. Jadi antara Kasepuhan Cirebon dengan Pajajaran sebenarnya satu itu. Satu, iya. Ya itu kan dulunya satu gebaran wilayah. Ya, belum ada Kasepuhan, belum ada Kanoman, itu namanya Keraton Pakumwati. Jadi di sini rumahnya, Pak. Di Kasepuhan itu keratonnya dulunya. Gitu ceritanya. Ibarat negara punya apa namanya, negara domisili. Betul. Gitu. Ya, dulu kan Kecirebonan itu dulunya untuk tugasnya patih wakil tuh di situ dinasnya. Sekarang jadi keraton. Karena ya mengajukan sesuatu ke ini keraton. Gitu. Ini pemberian dari Raples itu abad ke-18. Ini lonceng Gajah Mungkur. Iya. Ini katanya perunggu, Pak. Iya. Dibunyiin, Pak. Dulunya untuk mengatur waktu dulunya. Karena belum mungkin belum ada jam gitu. Mungkin sekarang kalau dipakainya setahun sekali kalau ada acara arak-arakan jimat, muludan gitu. Kalau belum bunyi ini, arakan jimat nggak berangkat. Dikomandoi sama lonceng dulu ini, bunyi gitu. Baru berangkat. Iya, komandonya. Kalau ini apa? Ini musola. Jadi antara umat ini tuh menyatu, nggak ada sinkron lah gitu. Ini Islam, ini musola, langgar. Kalau di sini Jepunan langgar alit di sini. Langgar ya, Pak. Iya, langgar. Tajuk gitu. Barangkali mau masuk lihat. Ini musola langgar alit ini. Foto mas. Ini takut. Ini Mas, kalau tanggal 8 Mulud di sini pencucian gong sakaten di sini. Jadi tanggal 8 Mulud tuh dicuci di sini gong sakaten tuh, nanti airnya tumpahnya ke sini, Pak. Air bekas siraman gong sakaten tuh. Pusaka itu ya. Iya, nanti airnya itu pada rebutan, Pak. Masyarakat ngambil air di sini untuk ya alat berkahnya dari benda pusaka zaman dulu gitu, gongsak gitu intinya, alat berkah. Iya. Di sini ini kosong tuh buat air itu, ngajak kosong tuh Sengaja nanti dikosongin ya. ada acara ritual baru. Baru
Baru dibuka. Jadi bukan buka, nanti Terus air di itu sini ditampung. tumpahkan tampung sini. Oh, Gitu orang-orang nanti habis selesai rebutan pada ngambil gitu. Apa supaya berkah lah dari cucian benda pusaka itu. Nanti kalau udah diterap dicuci nanti di sana diterap gitu di bangunan itu. yang tadi pertama ya. Iya pertama. Nanti bunyiin tanggal 8 Mulud jam 9 nanti gong sakati bunyi di sini selawatan juga pembacaan al-benjanji gitu. Gitu. Karena hubungan kita memperingati kelahiran Maulid Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Menghormati. Dari ini pintu ini ke sana gitu. Kalau sehari pintu itu bukannya. Kayak tadi ya Pak. Betul. Ya. Betul. Makasih Pak. Enggak, Mak. Jalan mobil dari mana? Dari pasar, Pak. Bu, dari pasar. Aset itu jalan satu-satunya pasar. Aset masuk Memang keraton. nggak bisa di area sini ya Pak? Gimana? Maksudnya parkirnya di area sini? Ini mobil keluarga. Ya, emang tamu juga ada yang masuk sini ada gitu. Ada. Gitu. Tadi saya ngeliat itu yang jaga Bapak itu kayaknya agak Museum. mirip. Oh, itu ada masih keluarga. Iya, itu sama yang difoto. iya. Karena itu adiknya Sultan. Itu karena di sini masih dikelola keluarga. Gitu. Ya saya juga masih apa namanya ya keluarga. Iya. Jadi adiknya itu nikah ke saya, Oh. istrinya. Oh ya. Iya. Jadi masih keluarga. Saya lihat kayak agak mirip. Betul. Itu adiknya Saya mau Sultan. tanya, Gak Bapak enak. kok mirip gitu kan? Iya. Auranya Karena kelihatan di ya. sini masih keluarga. Rumah itu apa? Itu Semirang, namanya itu Semirang itu untuk para seniman, para berkumpul ya, Pak, iya, ya? bikin lukisan, mengarang tuh di situ, tempatnya khusus gitu. Jadi ini juga bangunan-bangunan tuh fungsinya beda-beda gitu. Gitu. Fungsinya. Ada fungsi masing-masing. Kalau ini pintu kalau acara arak-arakan Cimbat tuh melalui pintu ini. Iya, jadi dibuka tuh Iya, benar yang satu tahun sekali bukanya. Jadi pintu tuh ada 4, pintu merah, pintu mundu ini pintu kejaksan, yang itu yang besar pintu Sebelawong. Gitu. Ada 4. Jadi, nah, lanjut ke Masjid Keraton Kanoman. Gitu. Gitu. Kalau ini namanya Paseban. Paseban tuh untuk menunggu ketemu Sultan di sini tempat ini ya, tempat tunggunya. Ruang tunggu ya. Iya, ruang tunggu. Paseban. Itu yang aduh nanti tanggal 8 Mulud gong sakatan di situ, Pak. Dirayainnya ya. Iya, dibunyiinnya. Situ. Gong yang di pojok itu. Iya, yang ini. Iya. Ini buat alat gamelan sini. Jadi dilantunkan gamelan di sini, Mbak. Yang di museum itu taruh di sini gitu ya. Bukan, beda. Itu yang replikannya. Kalau yang asli di dalam, Pak. Ada khusus. Yang pojok itu ya. Bukan, yang di dalam. Di dalam lagi ya. Iya, Museum. ada satu ruangan lagi, Pak. Oh, Gitu. khusus ya. Iya, karena ada yang enggak buat umum gitu. Nanti jam 9 malam tuh di sini dibunyiinnya. Kalau bangunan ini untuk raja, keluarga melengankan alaman gamelan tuh di situ. Gitu. Ini namanya Itu ya. iya di sini. Ini juga mengharap ke utara semua. Kalau bangun di sini mengharap ke utara rata-rata. Itu pintu syahadat, itu pintu kiblat. Itu sadar. Iya. Kalau ketika dulunya ini untuk siar, ketika mau
melihat lantunan ayat gamelan sekaten dengan tiket masuknya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Kewajiban umat Islam kan Dipaksa untuk, kan dulu mungkin dari sini belum masih Islamnya pengen- masih inilah Buddha Hindu masih Iya. banyak gitu, belum ini. Jadi untuk syiar agama di situ. Ketika udah masuk Islam, kewajiban umat Islam mengerjakan sholat yang 5 waktu mengarah kiblat, itu pintunya, itu kiblat. Udah, diperjelas ya Pak iya ya. betul. ada filosofinya Itu ya. filosofi tertentu ya. Filosofinya, Iya. Yang ini pintu sholawat. Pintu sholawat itu ketika udah menunaikan sholat yang 5 waktu, kita harus mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Gitu. Dianjurkan. Filosofinya itu. Ya, untuk intinya untuk syiar agama di sini. Iya. Nah Jawa. Untuk melalui gambaran sakaten. Iya, iya. Ini juga kan ceritanya ini ya Pak. Iya. Halaman depan ya Pak ya. Betul. Ya keraton kan ada alun-alun, ada pasar, ada masjid sebelah utara. Kalau bangunan itu namanya pancaniti untuk prajurit ketika ada tamu. Jadi penjagaan lah gitu. Oh, di depan itu Ya, ya. depan ini yang sebelah kiri pancaniti, kalau sebelah kanan pancaratna. Jadi ada 2 tahapan gitu. Ini rakyat biasa ini apa namanya? Di dalam ya Pak. Iya, masyarakat biasa sama Bangsawan. bangsawan lah gitu. Itu ada 2 tingkatan gitu. Untuk penjagaan. Kalau Cirebon itu ininya ikat kepalanya apa sih namanya? Belangkon, Belangkon juga sama ya? Sama, Warnanya belangkon. ya? cuman beda motifnya aja. Ini juga kan kalau ciri khas Cirebon tuh motifnya megamendung. Itu Iya, identik yang dengan Awan-awan gitu awan. ya. Ya itu ada di Kresa Jempana. Itu awannya itu awal batik Cirebon tuh di situ. Ngambil dari situ ya. Iya, motif batik Cirebon tuh megamendung. Mana, Ya, kota Jepana. Kalau bawahnya itu motif karang, kalau Karang tempat itu mencerminkan laut yang iya yang kuat. Kita kuat, kan iya. sifat seperti karang lah, harus kuat. Apa namanya? Kuat menaikkan apa adanya gitu, harus kuat menerima ya, apa adanya. Kalau tempat duduknya itu tempat teguh lah gitu. iya kuat teguh. Ya. Gitu. Kalau ini pintu Sebelawang tuh, jadi Kang bawa pusaka-pusaka, jimat-jimat, masuk pintu itu. Kalau enggak yang bawa jimat, yang sebelah ini. Jadi sebelah uang untuk orang-orang yang uang tuh enggak Biasa bawa ada- inilah, enggak bawa jimat itu. ageman, Iya, atau kan Iya. orang-orang zaman dulu punya ageman Gitu. atau keris ya. iya, Lewat situ. lewat situ. Kenapa begitu Pak? Ya itu Kenapa, Pak? dari zaman dulu, gitu. Jadi yang jalan sini yang enggak ada bentengnya itu Nah, untuk orang-orang ini nah, gitu. Zaman dulu deteksi itu metal detektor lewat situ. Iya. Betul. Iya. Metal Ya. detektornya bagi yang ketahuan Betul. sehat bunyi, tan macan yang nggak mau. Betul. Ya ini juga ada keramik-keramik itu dari Cina, dari putri Cina, Ong Tin. Oh ini yang ketika Iya. bulut-bulut Buat- ini. Ini identik dengan keramik-keramik dindingnya ada keramik. Iya. Itu dari Cina. Ketika Sunan Gunung Jati dilamar oleh putri Cina, Ong Tin gitu. Ya berapa kapal tapi ada yang tenggelam, ada yang ini gitu. Petinya yang di museum kali ya. Iya, itu bukan kalau itu peti dari Mesir. Ketika Sunan Gunung Jati pulang dari Mesir ke tanah Jawa sama ibunya. Itu peti Itu dapat dari Mesir. Mesir ya. Iya, dari Mesir, bukan dari Cina. Itu kendaga itu apa namanya? Cover lah yang sekarang itu untuk Iya, baju-baju covernya, iya, iya, cover. Upeti. Bukan, Bukan, iya bukan peti beda Pak. Persembahan buat bukan upeti, kalau apa upeti namanya? Koper, tempat kan ya. baju-baju gitu tuh Iya. untuk kita para bangsawan. Iya. Zaman dulu Iya. bangsawan ya kopernya itu. Kalau itu sekarang kan ya, bisa- itu bisa dari ada Mesir yang- kopernya. Hmm, Ya, saya juga pernah ngangkat tuh lumayan abot berat gitu. berat ya. Iya. Iya sayang ya di dalam juga gitu ya nggak. Di Ya. terawat ya. Ya terawat Iya. tapi Ya itu kan ini juga udah aduh sangat mengerikan gitu ya. bangunannya juga ya Pak Iya. ya. Di atasnya tadi saya lihat ya. Iya udah pada bocor pada ini ya. Tapi emang kalau peninggalan zaman dulu tuh kayak penuh dengan apa ya, aura mistisnya Betul. tuh Ya orang-orang juga mengatakan kalau di sini tuh kuat banget. banyak ya suasana adem. Kalau orang-orang terus betah lah gitu.
enak di sini suasananya tuh. Adem ayem gitu. Ya walaupun posisi nggak terawat juga orang-orang iya ya kecewa. Ya mau gimana gitu. Kita udah tahu sejarahnya. Betul. Karena kalau yang tahu sejarah itu Kanoman itu tua, bukan muda gitu. Tertua. Gitu. Kalau bahasa kan itu kalau orang-orang memahami Kanoman tuh muda. Kebanyakan gitu. Kalau tidak sejarah itu bukan gitu. Beda. Itu Anom tuh gelar. Itu gelar anak sultan. Putra mahkota itu disebut panggilnya Anom. Gitu. Anom. Itu gelar kalau Anom itu. Gelar bukan muda atau tua gitu. Ya bahasa kesepuhan juga kalau menurut bahasa mah kalau disepuh itu muda lagi. Iya, bagus lagi. Iya, baru lagi. Baru, bukan tua gitu. Kasepuhan gitu. Bagus terus ya. Iya, jadi muda lagi gitu. Makanya beda sama kesultanan kan Jawa. Jadi ini tuh iya, ini tuh udah 3 fase. Fase kesunanan ke Sunan Gunjati ya, fase Panambahan, sekarang fase kesultanan. Panambahan tuh era Mataram gitu ya? Bukan, Kerajaan tingkatan. Mataram. Oh. Tingkatan. Kalau di sini nggak ada hubungan dengan Mataram. Ini bisa beda-beda kerajaan. Beda kerajaan ya. Ini Pajajaran. Pajajaran ya. Iya. Kalau Mataram daerah Jogja itu. Kerajaan Pajajaran ya Kanoman ini. Iya gitu. Kanoman ya. Betul. Karena ini keturunan sang yang pangeran apa Prabu Siliwangi gitu. Ini. Udah pernah lihat tuh Prabu Siliwangi? Allah alam. Fotonya aja. Udah pernah ketemu, kira-kira udah ketemu. Belum. Pada udah sering tahu sejarah. Ya ini juga ada pemberian dari Prabu Siliwangi itu yang asli itu namanya kursi Gading Kencana. Itu kursinya gading semua Pak. Ada di Kedaton di dalam. Itu dulunya di museum. Sekarang diamankan supaya supaya terawat gitu. Dulunya emang di museum ada. Sekarang diganti dengan kursi ukiran Cirebon. Yang dua. Yang di museum itu kereta-kereta itu masih jalan Pak? Yang ori itu enggak jalan lagi, enggak keluar. Itu terakhir keluar tuh Sultan yang ke-8, Sultan Raja Muhammad Dzulkarnain. Itu yang keluar terakhir. Itu tahun 1934 terakhir. Tiga-tiganya itu Pak, kan ada 3 ya kalau nggak salah Iya, ya? Itu yang 2. Yang satunya itu replika. Oh, yang satu replika. Ya, ketika ada festival di Cirebon 1997 bikin replikanya. Karena yang aslinya nggak bisa keluar, nggak dipakai gitu. Iya. Usang ya Pak? Iya, betul. Itu kalau yang aslinya itu kayu sawah kecik. Ini pohonnya. Oh. Kayu sawah kecik. Buahnya kecil tapi manis. Ini Sawah gitu, Pak? Iya, Ini. iya kecil. Tuh. Kalau Buahnya tuh. manis Oh iya tuh. Dia tuh. buahnya. Tapi kalau yang matang tuh merahnya merah hitam, bukan merah ini. Manis, buahnya kecil. Gitu. Kalau yang replikanya itu kayu jati. Ini rumah orang. Ini peninggalan Sultan Dzulkarnain, ini ditempatin oleh cucunya. Gitu. Di sini. Ya karena di sini masih keluarga sih, bukan orang lain. Aku baru tahu kalau kesepuhan Cirebon itu ininya penerus dari kerajaan Pajajaran. Saya baru tahu. Oh iya, Karena iya. kan dia Jawa Barat. Jawa Barat Iya, identiknya. Jawa Barat kan terahnya kan di Pajajaran. Sebetulnya ini tuh bukan Jawa, Pasundan. Iya. Sebetulnya Pasundan betul. Pasundan. Dia udah Bukan perbatasan ya, Iya. Pak ya. Betul. Tapi lebih Pasundan. ke Jawa Baratnya. Jawa Baratnya, ya. Kan Bu itu kan Bu Asana kan ngomong kan Sunda kan agak Iya. Jauh-jauh Sunda. Iya, Jawa Iya. Sunda. dia. Jawareh lah. Jawareh. Gado-gado ya. Aksennya Iya. tuh aksen lafalnya tuh nggak medok, Iya. agak gimana gitu. Caplang lah, kurang iya. Cirebon sih. Iya.
kurang garam. Orang Betawi mah Iya. Sunda beda. Iya. Perpaduan Jawa sama Accent-nya Sunda beda. itu tuh. Iya, lagai Kumpul di iya. Kuningan, Betul. Cirebon. Ya ini juga kalau nggak ada Cirebon, Jakarta nggak ada, Pak. Iya, benar. Kota Letehan kan Pak Tahila itu dari Cirebon, Iya. utusan dari Cirebon gitu. Hebat ya. Ya Cirebon tuh raja tertua gitu. Ya, sebelum ada NKRI juga kan kerajaan udah ada. Itu. Ya maksudnya yang paling terdekat dengan Fathahila kan memang Dari Cirebon, iya. Ibarat kata di Cirebon sama Kesultanan Demak Bintoro, lebih tuan mana? Lebih tuan Cirebon. Cirebon ya jauh, Pak. Iya, kenapa awal-awalnya dia kebentuk baru Betul. dia. Setelah dia baru Pajang, karena ini terus ini kecil Mataram. kan dia ya, jadi nggak Kecil. terlalu. Tapi Betul. ininya lingkupannya awal-awal dulu tuh era-era abad Ya ini juga kan Wali Songo kan itu kan Sunan Gunung Jati wali terakhir tapi dituakan. Iya. Panglima. Dan Demak dan Ampel kan wali-wali sebelum Gunung Jati jadi wali. Gunung Jati kan wali terakhir, Wali Songo. Kok bisa dia dituakan jadi panglima wali lah gitu. Karena dia Sunan ya. Yunan dan Nyebar Gunung agama Jati. Islam tapi ditunjuk sebagai panglima. Karena itu ayahnya dari Mesir, Pak. Oh, Sunan Gunung Jati Iya, turunan ayah dulu dari ya, Mesir. asalnya Ya itu ya. peti itu dari Mesir. Gitu. Jadi ibunya Gunung Jati nikah ke Raja Mesir. Makanya jalan-jalan Punya- ke Mesir, Pak. Punya Sunan Gunung Jati. Gitu. Gitu. Nasabnya nasab dari sana. Iya, itu lebih dekat dari Kanjeng Nabi. Jadi satu inilah gitu. Satu alur. Pak Belit lah mencek Sundawa lah gitu. Kalau Jawa kan Itu juga di Jawa Sunda nih. Emaknya Sunda, bapaknya. Oh, dari mana Sunda? saya di Cisarua. Oh, Sarwa. Bandung nih. Sarwa. Enggak di Bogor. Oh, Bogor. Kalau ibu saya Kediri. Jadi campuran. Iya, Campuran Sunda Jawa. iya Jaware. Serius ya. Tapi Wah, ibu saya iya. bisa Sunda, bisa Jawa. Ya lama-lama Begitu, mah iya iya. bisa. Saling dengar, saling Pas kebetulan memahami. tetangga apa sih? Tua saya kan orang Cirebon tuh. Betul. Suka denger aneh gitu ngomong. Ya Ya, itu ya ini gabungan bahasa Jawa antara. apa Sunda sih? Cirebon mah kebanyakan J. Iya. Dah. Bener itu. Arahnya ke sini semuanya. Iya memang di sini, bukan arahnya ke sini ya masih. Saya juga asli Sunda, Pak. Oh di mana Pak? Saya dari Majalengka Oh asli. Majalengka. Nikah ke adiknya Sultan. Nikah asli Majalengka. Ya ini juga ada kaitan saudara. Iya. Gitu. Supaya nggak mati obor. Iya. Mempererat tali persaudaraan. Ya Pak. Seru juga ya kalau dengar-dengar cerita-cerita kerajaan zaman dulu ya. Betul. Ngeri. Berarti ini beda era dengan era Mataram, era Beda, Mataram beda, Oh, beda. Dia udah selesai, Iya. dia baru mulai. Abadnya Iya. ibaratnya Mataram baru mulai, tujuh Iya. Jakarta segala Iya. macam itu baru. Ya itu juga waktu Mataram dijajah sama Belanda kan minta bantuan ke Cirebon, Pak. Iya. Waktu itu Hubungan tuh. ya. Iya, itu kan kemarin juga dari rampasan dari POC. Itu yang di museum tadi dilihat. Minta bantuan ke Cirebon. Ini kalau udah bersejarah seru ya. Betul. Benar-benar orang dulu tuh memperjuangkan. Ya luar biasa negara itu. Biar Iya. terbentuk. Makanya anak Iya, sekarang tuh sebetulnya harus menghargai. Betul. Karena kalau nggak ada sejarah dan Nggak ada dulu, nggak ada sekarang gitu. Nggak ada sekarang, nggak ada dulu gitu. Ya zaman sekarang tuh orang zaman sekarang ya banyak pengangguran tau gimana ya, pada malas-malas lah jadi ibaratnya. Nggak kayak zaman dulu. Keren. Jadi banyak sebenarnya yang kita pribadi sebagai manusia modern dan nggak tahu sejarah menjadi kesalahan masih jadi oh iya benar. sedikit banyak kita tahu walaupun nggak detail. Ya saya juga tiap belajar Pak, sama-sama belajar. Belum paham juga saya juga. Di sini ya Oh, Mas. iya. Yang lalu kita mana Iya. tahu sejarahnya yang asli di Betul. buku dengan yang nyatanya kadang Betul. nggak sama ya. Ya kan cerita kan bisa ditulis bisa ini. Kalau lihat fisik kan oh gitu. Tergantung siapa Kadang yang kalau cerita itu beberapa orang berbeda. Beda menyampaikannya. versi, iya. Entah Beda versi. dia salah menafsirkan atau salah dapat informasi. Iya. Kalau kita langsung sini kan
Oh iya, gaya gini gitu. Kita bisa langsung bertanya. Betul. Mana lagi bang? Ya udah, itu area gimana? Di sini Makam. tuh, Gak ada makam di sini. Oh nggak ada makam. Gak ada makam. di, kayak tempat destinasi yang banyak didatengin orang. Itu di Cirebon. Cirebon apa tuh Pak? Kalau di Jakarta kan ada Ancol, dekat-dekat Yang pantai bagus-bagus ya. gitu loh Pak. Cilincing. Oh ya, apa ya di Cirebon tuh Masjid Merah. Masjid Merah, Cipta Rasa, Sungaragi, Satu lagi apa tuh Pak? Gua Singaragi itu tempat semedinya Sultan di sana. Gua Gua Singaragi, Singaragi. Iya. Singa. Singaragi. Turun-turun naik gitu ya. Iya, betul. Gua. Cet. Paling di ini mah Masjid Merah. Yang Iya. sering didatengin ya Pak? Ya, itu Masjid Agung Keraton Kasepuhan tuh Sang Cipta Rasa. Itu masjid para wali. Oh gitu. Itu yang di Kita sini. situ. Paling di sini 5 menitan lah. Peninggalan zaman dulu juga. Iya, itu yang bikinnya para wali asli, wali 9. Itu juga masih kayu-kayu itu. Pak di sini kan makanan khasnya nasi jamblang ya? Nasi jamblang, empal gentong, Yang docang, enak paling enak yang sering didatengin di mana Pak? Haji Nur. Haji Nur. Iya, Haji Nur. Dekat dari sini Pak. Sekitar 2 kilo lah. Oh, Haji Nur ya Pak Ya, ya? Haji Nur. Jadi map dia juga ada. Ya. Haji Nur ya, nasi jamblang ya Pak ya? Iya, Haji jamblang, ada empal gentong. Oke, baik. Kita lanjut ke sana lagi. Kemana? Enggak, kita pulang udah. Udah deh. Kamu ngapain ke sana aku tanya? Enggak, aku mau ngapain lagi kamu? Tadi aku tanya mau ngapain lagi. Di stiker tuh yang gambar macan itu. Tadi gimana dulu? Ya udah Pak, siapa Pak? Maaf, Elang Abbas. Pak Abbas. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. informasinya ya, Pak. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Bisa apa sih? Bisa diketahui juga buat banyak orang, gitu kan? Tapi mohon izin ya, saya publikasiin di YouTube nggak apa-apa ya. Nanti saya bikinin video biar Ya kan ada- siapa tahu yang nggak belum mengetahui apa sih apa ini keraton kan ya? Kesepuhan. Kanoman. Jadi tahu dan mau datang gitu kan ya Pak ya. Sebenarnya kita tuh dari Semarang Pak.